Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar adik-adik semua, sehat di hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Adik-adik sekalian, di hari ini kita akan meneruskan kuliah mata kuliah manajemen fundraising ZISWAP zakat wakaf di jurusan manajemen zakat dan wakaf ya, semester 6 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI Jakarta. Nah, tema kita di hari ini adalah tentang motivasi berderma, motivasi bersedekah ya, dan berbagai macamnya. Nah, mari kita buka Hayya Nabtati, kita buka mata kuliah kita di pagi hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan siapa yang bertugas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Hairun Nisa yang sudah membacakan Al-Quran, dan terima kasih juga Mai Mu'alimah yang sudah membacakan artinya atau terjemahannya. Mai, kalau boleh tahu itu surat apa, ayat berapa ya Mai? Surat Al-Anfal ayat 36. Al-Anfal 36. Jadi menarik ya. Nah, tema kita itu kan hari ini berbicara tentang motivasi orang berderma ya. Ternyata ayat ini membicarakan bahwa ada orang motivasi berderma itu adalah tujuannya adalah dia bersedekah dan berbagai macamnya. Tujuannya bukan malah kemudian membantu orang, bukan kemudian empati, bukan kemudian iba atau kasihan, tapi malah menghalang-halangi orang pada jalan Allah. Jadi dia kasih uang, tapi tujuannya untuk menghalangi orang pada jalan Allah. Nah, ini menjadi menarik. Bagaimana kemudian ternyata di dalam Al-Quran Allah pun menggambarkan bagaimana orang-orang kafir itu ternyata ada yang kemudian bersedekah, tapi motifnya bukan motif untuk kemudian orang tambah dekat pada Allah, tapi malah menjauh dari Allah. Tapi ingatlah kata Allah apa di sini, mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ternyata hanyalah kebenaran yang akan selalu menang. Nah, mudah-mudahanlah kita termasuk orang-orang yang motivasinya adalah ya motivasi kebaikan, bersedekah itu menambah dekat kita kepada Allah, bersedekah itu wujud syukur kita kepada Allah, bersedekah itu wujud empati kita kepada sesama. Nah, saya pikir itu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat bersedekah, tapi luruskan niat semata-mata karena Allah. Baik adik-adik sekalian, di sesi ini, di hari ini, kita akan berbicara tentang motivasi berderma. Dan ini tentu akan menjadi menarik ya, kalau kita bicara dalam konteks misalnya mata kuliah manajemen fundraising. Tidak mungkin kita bisa menghimpun dana zakat, wakaf, atau sedekah tanpa kemudian mengetahui bagaimana motivasi masyarakat ya, dalam bersedekah ini. Ada motivasi agama, ya. Bahkan hasil riset menunjukkan bahwa kenapa Indonesia 2018 misalnya terpilih menjadi negara paling dermawan di dunia. Nah, ternyata setelah diselidiki, ternyata motifnya adalah motif agama. Nah, ini tentu akan menjadi menarik karena hampir semua ajaran agama di Indonesia
ya, itu mengajarkan bagaimana orang kemudian melakukan filantropi, melakukan derma, melakukan sedekah dan zakat yang namanya dalam Islam. Baik, adik-adik sekalian, kita persilakan pemakalah kita di hari ini, Desi Rahma Sari Tarigan untuk menyampaikan makalahnya. Silakan.